Selamat pagi, Ibu Sabar, Ibu Yunita. Pagi, Iya, Pak. selamat pagi Pak Yani. Iya, apa kabarnya hari ini, Ibu? Baik, Pak. Baik Pak, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat. Ya, terima kasih, Ibu Sabar, Ibu Yunita. Ya, kita berjumpa Ya, hari Pak. ini dalam Zoom meeting untuk membicarakan terkait kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Ya, Pak. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Yani bertindak sebagai pengamat ataupun observer, Ibu Sabar Derita SPD sebagai coach dan Ibu Yunita Simanjuntak sebagai coachee. Baik, sebelum kita memulai proses dan kegiatan coaching kita pada pagi hari ini, ada sedikit yang ingin saya diskusikan kepada Ibu Sabar Derita. Ibu Sabar, Iya Pak. iya, Ibu Sabar, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan ini, Bu. Yang pertama, tentang rubrik penilaian, Bu. Nah, Ibu Sabar, jadi kita akan diskusi nih, bagaimana rubrik penilaian pada pagi hari ini. Jadi Ibu kan sebagai coach ya. Nah, ada beberapa poin Iya Pak. Ibu yang harus kita pahami. Nantinya saya akan mengamati bagaimana Ibu Sabar dalam kegiatan coaching ini bisa menerapkan alur tirta. Ya, Bu, alur tirta itu apa saja, Bu? Iya Pak. Ya, tujuan, Iya. eh, Mm-mm. kemudian Mendengarkan. iya, identifikasi, ya Bu, Tirta, Ya. identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, serta Iya. prinsip-prinsip dalam coaching itu harus dimiliki seperti kemitraan, proses yang kreatif, serta mengembangkan potensi dari seorang coaching. Jadi itu rubrik penilaiannya ya Ibu, mudah-mudahan Ibu nanti bisa Iya. menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan. Baik, kemudian Iya Ibu baik Sabar, Pak. ya baik, Ibu Sabar. Iya Pak. Ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada pagi hari ini? Iya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini yaitu eh, mendengarkan dengan baik Hmm? dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Iya, luar biasa ya Bu. Ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari dua hal ini, Bu, yang mana kira-kira yang lebih spesifik, yang lebih akan Ibu tekankan nantinya? Iya, yang akan saya lebih tekankan nantinya, Pak, yaitu Ya, sebagai pendengar yang baik. sebagai pendengar yang baik ya Ibu. Nah, Ibu sebagai pendengar Iya, yang Pak. baik, nantinya ada indikator ketercapaian keberhasilan dari pengembangan kompetensi ini. Bagaimana Ibu kira-kira nanti indikator dari ketercapaian keberhasilannya, Bu? Iya, indikator yang saya ingin lihat nantinya, Pak, Mm-mm. sebagai saya sebagai coach, Mm. yaitu melihat apakah coach itu dapat menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan dan juga eh, apa nanti yang akan diharapkan oleh si coach gitu, Pak. Iya, luar biasa ya, Bu. Jadi indikatornya akan terlihat nantinya dari hasil coaching Ibu terhadap Ibu Yunita sebagai coach ya, Bu. Baik, Ibu Sabar, Ibu Yunita sepertinya sudah dulu dari saya. Kita akan lanjut dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Sabar kepada Ibu Yunita. Sudah siap Ibu Sabar, Ibu Yunita? Ya, Sudah, Pak. sudah, Pak. Siap, Baik. Pak. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Sabar sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih, Pak Yani. Halo, Bu Yunita. Apa kabar, Bu? Halo juga, Bu. Baik, Bu, kabar saya. Iya, Bu Yunita. Kemarin Ibu kan WA saya nih, Bu. Mau Ya, Bu. ngajak ketemuan. Kira-kira Ibu mau menyampaikan hal apa ya, Bu ya? Ini, Bu, saya mau menyampaikan masalah peserta didik, Bu. Di kelas itu, Bu, dianya lambat masuk ke kelas setelah jam istirahat, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan ya? Saya ingin dalam pembicaraan kita kali ini, Bu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan anak-anak yang terlambat masuk ke kelas, Bu, setelah jam istirahat. Oh,
Iya, Bu, iya. Kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan kondisi situasi dari anak didik Ibu saat ini? Situasinya begini, Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, setelah jam istirahat, anak-anak Iya, ini Bu. masih banyak di luar, belum terlambat masuk ke kelas. Mereka masih banyak di kantin gitu, Bu. Dan masih ada juga yang beberapa mengikuti kegiatan lain tanpa ada izin dari saya, Bu. Begitu situasinya, Bu, sekarang ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa, Bu ya, yang mempengaruhi kenapa anak Ibu suka terlambat gitu? Kalau menurut saya, Bu, pengaruhnya ini kurang kesadaran diri, Bu, terhadap disiplin. Kemudian mungkin ada pengaruh dari teman-teman. Dan kemudian mungkin karena kurang kerjasamanya antara warga sekolah, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Lantas, situasi yang Ibu inginkan seperti apa, Bu ya? Istirahat, anak-anak ini sudah berada di dalam kelas, Bu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti kalaulah uh, peserta didik Ibu itu sudah melakukan yang seperti yang Ibu harapkan itu kita anggap sebagai level 10, Ibu ya. Nah, Ya, Bu. kira-kira kondisi anak Ibu saat ini berada di level berapa ya, Bu ya? Kalau menurut saya, Bu, kondisi siswa-siswa saat ini, Bu, dalam pembelajaran setelah jam istirahat, mereka ini masih di level 5, Bu. Jadi saya ingin menemukan solusinya supaya mereka bisa sampai ke level 8 lah dulu, Bu, sebelum mencapai ke 10, Bu. Begitu Bu ya, berarti masih membutuhkan pekerjaan yang luar biasa lagi ya Bu ya Iya, Bu. untuk Iya, Bu. menyadarkan anak didik kita. Ah, Betul, Bu. Kira-kira Bu, gagasan atau ide apa yang ingin Ibu jalankan? Rencana saya, Bu, ada gagasan yang ide yang mau saya ambil itu pertama saya harus melakukan konseling individual kepada peserta didik yang sering terlambat. Kemudian saya melakukan kesepakatan kelas, Bu, dengan beberapa kesepakatan kelas yang disepakati itu, Bu. Dia ketika bel masuk, anak-anak sudah semua berada di kelas. Itu, Bu, saya rasa ide-ide yang saya akan Oh, jalankan, Bu. begitu ya Bu ya. Nah, mungkin ada ide lainnya Bu selain yang Ibu katakan tadi? Ada, Bu. Saya rasa saya perlu berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, guru piket, dan pedagang kantin, Bu. Begitu, Bu, rencana saya, Bu, Oh, yang lainnya. oh iya Bu ya, berarti perlu juga ya Bu koordinasi ya. Nah, Ya, kira-kira Bu. Bu untuk apa tadi untuk melaksanakan ide-ide Bu tadi, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya Bu ya? Untuk menjalankan ide-ide ini, saya memerlukan mempersiapkan buku catatan, Bu, dengan minta tolong kepada sekretaris kelas mencatat nama-nama yang sering terlambat masuk ke kelas. Kemudian kalau saya mengadakan kesepakatan kelas, saya membutuhkan persiapan untuk menyediakan sticky note dan memerlukan waktu juga, Oh Bu, gitu. untuk melakukan koordinasi kepada wali kelas, guru BK, guru piket, dan pedagang kantin, Bu. Itu saya rasa, Bu, yang saya Iya, persiapkan. iya Bu ya, begitu banyaknya yang Ibu butuhkan supaya semuanya itu kedisiplinan tadi bisa terlaksana Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira Bu, apa yang memastikan hal itu bisa berjalan ya Bu ya? Menurut saya, untuk memastikan hal itu bisa berjalan, Bu, adanya kerjasama yang baik, Bu, terhadap wali kelas, guru piket, guru BK, dan pedagang kantin, Bu. Oh, gitu Bu ya. Istilahnya harus perlu dengan koordinasi lah Bu ya, Iya, koordinasi Bu. dari semua Benar, Bu. pihak. Nah, ide-ide cemerlang Ibu ini sudah pernah nggak Ibu lakukan sebelumnya? Benar, Bu. Saya pernah melakukan sebelumnya hanya dengan konseling individual aja, Bu. Memang terjadi juga perubahan yang signifikan, tapi belum optimal, Bu. Jadi saya untuk kali ini saya akan menambah dengan adanya kerjasama antara wali kelas, guru piket, guru BK, dan pedagang kantin, Bu, yang akan saya lakukan. Saya yakin ini pasti bisa bagus berjalan dengan baik, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Ide-ide Ibu itu memang sangat-sangat baik sekali. Iya, Jadi, Bu. apa yang akan dilakukan setelah ini Bu? Saya Agar akan ide-ide Ibu melakukan tadi.
tercapai gitu? Oh, saya akan melakukan gini, Bu. Saya akan terus memantau siswa-siswa yang terlambat masuk ke kelas dengan melakukan catatan melalui sekretaris dan juga saya harus terus bekerja sama dengan wali kelas, guru piket, guru BK, dan pedagang kantin dengan kerjasama yang baik, Bu. Berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan ide-ide cemerlang Ibu ini? Kalau menurut saya, Bu, saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu lah, Bu, untuk menjalankan ide cemerlang saya ini, Bu. Kira-kira Bu, ide-ide Ibu ini sejak kapan atau mulai kapan ya bisa Ibu lakukan atau Ibu Kalau bisa, terapkan gitu? kalau bisa, Bu, sesegera mungkin lah. Saya lakukan mulai besok lah, Bu, agar ini tidak ada lagi terjadi keterlambatan siswa masuk ke kelas. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, untuk melaksanakan semua kegiatan atau ide-ide gagasan yang Ibu lakukan, apakah kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain, Bu? Perlu, Bu. Tadinya saya ingin perlu bantuan dari wali kelas, kemudian dari guru piket, guru BK, dan pedagang kantin. Itu, Bu, yang saya butuhkan, bantuan dari pihak lain, Bu. Iya, kira-kira Bu, peran mereka seperti apa Bu di dalam mencapai ide yang Ibu harapkan ini? Kalau di sini, Bu, wali kelas itu perannya memberikan bimbingan, Bu, kepada peserta didik, Bu. Kemudian kalau dia guru piket, Bu, guru piket ini perannya mereka memantau murid-murid yang masih terlambat masuk ke kelas, Bu, kalau peran dari guru piket. Kemudian kalau guru BK ini perannya saya mengharapkan guru BK melakukan konseling terhadap siswa-siswa yang terlambat masuk ke kelas. Kemudian pedagang kantin, saya bekerja sama dengan pedagang kantin agar pedagang kantin memberi ketegasan kepada siswa-siswa yang masih berada di kantin untuk masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai, Bu. Baiklah Ibu, Itu, Bu. Sungguh luar biasa ide-ide Ibu ini. Iya, Bu. Uh, Menurut Ibu, seberapa besar komitmen atau tanggung jawab Ibu ini akan bisa tercapai? Kalau menurut saya, Bu, harapan saya itu, Bu, kalau masalah kita ini sebagai seorang pendidik untuk mendisiplinkan murid itu merupakan tanggung jawab kita, Bu, sebagai seorang pendidik, Bu. Itu menurut saya. Iya, luar biasa Bu Yuni. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Oh, gini Bu, menurut saya percakapan kita ini di sini tadinya saya masih bingung untuk menghadapi siswa yang terlambat masuk ke kelas ini. Di sini saya sudah dapat menemukan dari hasil percakapan kita ini bahwa untuk penanganan siswa ini saya harus melakukan konseling individual. Kemudian saya melakukan kesepakatan kelas. Kemudian saya akan melakukan kerjasama yang baik dengan guru wali kelas, dengan guru BK, dengan guru piket, dan pedagang kantin, Bu. Itu rencana yang ini saya Oh lakukan. iya, baik Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang hari ini? Perasaan saya sudah senang, Bu, karena saya sudah menemukan masalah yang sedang saya hadapi untuk menangani siswa yang terlambat masuk ke kelas, Bu. Dengan Oh melakukan kerjasama iya, yang baik, Bu, dengan warga sekolah, Bu. oh iya Bu ya. Itulah Bu gunanya kita ini saling sharing ya Bu ya. Iya, Dan Bu. saya sangat tertarik sekali Bu, ingin mengetahui kelanjutan dari ide-ide cemerlang Ibu ini. Kira-kira kapan lagi ya Bu kita bisa bincang-bincang seperti ini untuk mengetahui keberhasilan dari ide cemerlang Ibu tadi? Kalau bisa, Bu, kita ketemu seminggu lagi, Bu, untuk mengetahui keberhasilan ide-ide saya ini kepada Ibu. Gimana, Oh, Bu? baik Ibu. Saya juga sangat menantikan bagaimana proses kegiatan yang sudah Ibu akan terapkan nantinya. Ya, Oke lah Bu. Ibu. Ya, Bu. Karena kita mungkin masih ada kesibukan lain. Ya, Sampai Bu. jumpa di minggu depan ya Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Salam Bu. Bu Yunita. Salam, Bu. Iya, luar biasa ya Ibu Sabar, Ibu Yunita. Proses kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga hasilnya juga maksimal.
Baik, terima kasih Ibu Sabar dan Ibu Yunita atas kegiatan coaching pada pagi hari ini. Ibu Sabar, kembali ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan kembali, Ibu. Ibu Sabar, kira-kira tadi sudah melakukan apa saja, Ibu, kepada Ibu Yunita? Iya, Pak. Saya dengan Bu Yunita sudah Iya. melakukan percakapan dan saya sudah mendengarkan keluh kesah dari Bu Yunita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencari solusi atau menemukan ide-ide cemerlang Bu Yunita. Iya, Ibu Sabar luar biasa. Nah, Ibu, dari indikator ketercapaian keberhasilan pengembangan keterampilan coaching yang Ibu jelaskan di awal tadi, bagaimana Ibu indikatornya dan apakah sudah berhasil menurut Ibu? Iya, dari percakapan kami tadi, Pak, sudah nampak bahwa indikatornya yaitu saya sudah mendengarkan Ibu Yunita dan Bu Yunita punya mendapatkan ide-ide cemerlangnya, begitu, Pak. Sehingga apa yang ingin dicapai oleh Ibu itu atau apa yang mau disampaikan, dilakukan kepada peserta didiknya sudah ketemu gitu, Pak. Iya, luar biasa. Baik, Ibu Sabar, Ibu Yunita, saya akan sedikit memberikan hasil analisis berbasis data yang telah saya rangkum dari hasil observasi kita pada pagi hari ini. Jadi tadi Ibu Yunita memiliki permasalahan tentang bagaimana supaya siswa-siswa ini tidak terlambat lagi masuk ketika jam istirahat. Nah, dari percakapan yang dibantu oleh Ibu Derita sebagai coach, di mana Ibu Derita ini memposisikan sebagai mitranya Ibu Yunita, sangat luar biasa sehingga dapat menggali berbagai ide dan gagasan yang dimiliki oleh Ibu Yunita sehingga permasalahan tadi mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi ada beberapa solusi tadi yang saya catat seperti akan adanya konseling individual dilanjutkan dengan mencatat siswa-siswa yang terlambat masuk serta kerjasama yang akan luar biasa dilakukan dari wali kelas, guru BK, kemudian pedagang kantin juga diikut sertakan dalam kegiatan ini. Dan ini pastinya sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab Ibu Yunita sebagai guru yang akan diterapkannya sesegera mungkin tadi. Seperti itu. Baik, jadi itu sedikit hasil analisis saya. Semoga menjadi bahan kita untuk coaching selanjutnya. Kemudian Ibu Sabar, kira-kira Ibu nanti kan minggu depan kan akan ada coaching selanjutnya begitu untuk melihat perkembangan dari coaching. Nah, Ibu Sabar, kira-kira kompetensi apa lagi Ibu yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam kegiatan coaching berikutnya, Ibu? Oh iya Pak, untuk kegiatan coaching kita selanjutnya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Bagaimana si coach tadi bisa menemukan solusinya Pak dengan pertanyaan-pertanyaan kita, maka muncullah ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coach tersebut. Iya, baik ya Bu. Jadi keterampilan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, itu tidak mudah, tapi kita dengan berlatih mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sepertinya pagi hari ini kita sangat senang sekarang ya Ibu, perasaan kita karena sudah menyelesaikan kegiatan coaching kita dengan lancar dan maksimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu Sabar Derita dan Ibu Yunita. Mungkin nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai pengamat. Saya akhiri dengan selamat pagi Ibu dan sampai jumpa. Iya, Pak. Selamat pagi Iya, Pak. Pak, sampai ketemu kembali. Selamat pagi, Pak.